Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini membahas kisah hidup Nabi Ayyub As, teladan kesabaran tiada banding. 1. Pendahuluan, sosok mulia dari keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ayyub As adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai sosok yang sangat sabar dan penuh keimanan. Ia diyakini hidup di daerah sekitar Hauran, Syam, dan merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim AS. Dalam sebuah riwayat, Ayyub adalah putra dari Amush bin Razah bin Ais bin Ishak bin Ibrahim, menjadikannya cicit dari Nabi Ibrahim AS dan keponakan Nabi Yakub AS. Nabi Ayyub As dikenal sebagai orang kaya, terhormat, dan bertakwa. Ia memiliki tanah yang luas, ternak yang melimpah, budak, serta anak-anak yang banyak. Masyarakat menghormatinya bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena akhlaknya yang luhur, kebiasaannya bersedekah, dan keteguhannya dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di balik semua karunia yang ia miliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengujinya dengan ujian yang luar biasa besar. 2. Ujian dimulai, kehilangan harta dan anak-anak. Kisah ujian Nabi Ayyub As bermula ketika iblis menentang bahwa Ayyub beriman hanya karena kenikmatan dunia yang ia dapatkan. Ia menantang bahwa jika segala kenikmatan itu diambil, maka Ayyub pasti akan berpaling dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan ujian itu sebagai bentuk pembuktian atas keimanan Ayyub AS. Dalam waktu yang singkat, seluruh harta benda Ayyub As lenyap. Ribuan hewan ternaknya mati karena wabah, tanah pertaniannya musnah, dan rumah-rumahnya hancur. Namun Nabi Ayyub As tetap bersabar dan bersyukur. Ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikannya kepadaku, dan kini Dia mengambilnya. Dialah pemilik segala sesuatu, dan kepadanya aku kembali." Belum selesai dengan kesedihan itu, ujian datang lebih dahsyat. Anak-anaknya yang jumlahnya belasan orang meninggal dunia karena tertimpa bangunan yang roboh akibat badai. Ayyub dan istrinya tinggal berdua dalam kesepian, duka, dan kehilangan. Tapi tetap saja, lidah Nabi Ayyub tak henti berzikir. "Ya Allah, Engkaulah yang telah memberiku mereka, dan kini Engkau mengambilnya. Aku ridha atas takdir MU." 3. Ujian kesehatan, derita yang tak pernah henti. Ujian belum berhenti. Setelah kehilangan seluruh kekayaan dan anak-anaknya, Nabi Ayyub As mulai diuji dengan penyakit kulit yang parah. Penyakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya, menimbulkan bau busuk, luka terbuka, dan membuat orang-orang menjauhinya. Ia terasing, dibuang dari pemukiman, dan tinggal di tempat yang sepi bersama istrinya, satu-satunya orang yang masih setia mendampinginya. Tubuhnya lemah, dagingnya rusak, hanya lidah dan hatinya yang masih utuh, dua hal yang digunakan untuk berzikir kepada Allah. Iblis terus menggoda Nabi Ayyub agar ia berputus asa dari rahmat Allah, namun Ayyub tak bergeming. Ia tetap sabar, tidak pernah mengeluh. Hari demi hari ia lalui dalam kesendirian, kehinaan, dan sakit. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini menjauhinya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ia menderita selama 18 tahun. 4. Kesetiaan seorang istri. Di masa-masa sulit itu, istri Nabi Ayyub As menjadi satu-satunya harapan. Ia merawat suaminya, membersihkan luka-lukanya, mencari makanan dengan bekerja serabutan, dan tetap teguh dalam cinta dan imannya. Namun ujian semakin berat. Orang-orang menolak memberinya pekerjaan karena takut tertular penyakit suaminya. Ia pun kehabisan bekal, terpaksa menjual rambutnya demi mendapatkan sesuap makanan. Dalam beberapa riwayat, karena keputusasaan, ia sempat berkata kepada suaminya, "Berdoalah agar Allah menyembuhkanmu." Namun Ayyub As menjawab, "Aku telah hidup sehat selama 70 tahun. Maka bagaimana aku bisa mengeluh jika diuji sakit selama beberapa tahun saja?" Kata-kata ini menjadi simbol dari kesabaran luar biasa. Ia tidak ingin meminta kesembuhan karena merasa belum pantas setelah begitu lama menikmati kesehatan. 5. Titik balik, doa yang tulus dari seorang nabi. Meskipun sabar, Nabi Ayyub As juga manusia. Dalam kesendirian, dalam sunyi yang panjang, ia akhirnya mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Dan, ingatlah kisah Ayyub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya 83. Doa itu bukan keluhan, bukan protes. Itu adalah bentuk permohonan seorang hamba yang mencintai Tuhannya. Ia tidak menyebutkan permintaan kesembuhan secara eksplisit, hanya menggambarkan keadaannya dan menyerahkan semuanya kepada kasih sayang Allah.
Dan Allah, Zat yang Maha Penyayang, pun menjawab doa nabinya. 6. Mukjizat dan pemulihan, rahmat dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayyub As untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Quran Surat Syad 42. Nabi Ayyub As pun menghentakkan kakinya dan keluarlah mata air dari bumi. Ia mandi dari air itu dan minum darinya. Seketika, tubuhnya pulih seperti sedia kala, lebih sehat dari sebelumnya, lebih kuat, dan lebih segar. Istrinya yang tak mengetahui keajaiban itu kembali dan terkejut melihat suaminya telah sembuh. Ia bahkan nyaris tak mengenali Ayyub karena wajahnya telah bercahaya kembali. Air mata haru dan syukur pun tumpah di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memulihkan semua yang telah hilang. Anak-anaknya dikembalikan, sebagian ulama mengatakan bahwa Allah menghidupkan kembali mereka. Sementara yang lain menyebutkan bahwa Ayyub dikaruniai anak baru dalam jumlah yang sama bahkan lebih. Harta kekayaannya berlipat ganda, tanah-tanahnya kembali subur, dan ia kembali dihormati masyarakat. 7. Pelajaran dari sumpah dan keadilan. Ketika Nabi Ayyub masih sakit, ada satu kejadian kecil yang membuatnya bersumpah akan memukul istrinya 100 kali karena sesuatu yang ia katakan atau lakukan yang dianggap menyakitkan hati. Setelah sembuh, Ayyub ingat sumpah itu, tapi tidak ingin menyakiti istrinya yang telah setia merawatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan solusi. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Quran Surat Syad 44. Dengan mengambil seikat lidi kecil dan menyentuhkan lembut ke tubuh istrinya, sumpah itu dianggap telah dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya menekankan syariat, tapi juga kasih sayang dan kebijaksanaan. 8. Kembali menjadi panutan. Nabi Ayyub As kembali menjadi seorang nabi yang disegani. Setelah semua penderitaan itu, ia lebih dihormati, lebih bijaksana, dan lebih disayang Allah. Ia terus menyampaikan ajaran tauhid, mengingatkan umat agar bersyukur dalam nikmat dan bersabar dalam musibah. Ia menjadi simbol dari kesabaran, keteguhan iman, dan harapan tak bertepi kepada Allah. 9. Wafatnya sang nabi. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan pasca penderitaan, Nabi Ayyub As wafat dalam keadaan mulia, dicintai oleh umatnya dan diridhai oleh Allah. Dalam sebagian riwayat, beliau hidup hingga usia sekitar 90 tahun atau lebih. Makamnya diyakini berada di berbagai tempat, namun yang paling terkenal ada di Hauran, Suriah, dan beberapa juga menyebutkan makam di Oman dan Palestina. Namun yang pasti, warisan spiritualnya tetap abadi di hati kaum beriman. 10. Pelajaran dan nilai dari kisah Nabi Ayyub As. Kisah Nabi Ayyub As bukan sekadar kisah penderitaan, tetapi tentang kemenangan sejati, kemenangan spiritual. Dari kisah ini kita bisa memetik banyak pelajaran berharga. A. Kesabaran tanpa batas. Nabi Ayyub mengajarkan kita bahwa kesabaran bukan hanya menahan diri, tetapi berserah penuh kepada Allah tanpa mengeluh, bahkan dalam penderitaan paling getir. B. Doa yang tulus. Doa Nabi Ayyub adalah teladan dalam berdoa, tidak menyalahkan Allah, tidak menuntut, hanya menyebut keadaan dan menyerahkan kepada rahmat-Nya. C. Peran istri dan kesetiaan. Kesetiaan istri Ayyub adalah gambaran cinta sejati. Ia tetap bertahan meski kehilangan segalanya. Pasangan sejati tidak hanya hadir saat senang, tapi juga dalam derita. D. Ujian sebagai tanda cinta. Allah menguji hambanya yang dicintai untuk meninggikan derajat mereka. Penderitaan bukan kutukan, tapi pintu menuju kemuliaan. E. Kebaikan Allah melampaui dugaan. Ketika ujian berakhir, Allah tidak hanya mengembalikan apa yang hilang, tapi melipat gandakan nikmat-Nya. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pemurah dan tidak pernah menyia-nyiakan sabar hambanya. 11. Penutup, teladan yang tak lekang oleh zaman. Kisah Nabi Ayyub As adalah kisah yang akan terus relevan sepanjang masa. Dalam dunia yang penuh ujian, tekanan hidup, kehilangan, dan penderitaan, sosok Ayyub As menjadi pelita. Ia bukan hanya nabi yang diuji, tapi manusia pilihan yang menang. Bukan karena ia melawan, tapi karena ia berserah. Bukan karena ia mengeluh, tapi karena ia bertahan. Bagi setiap orang yang sedang diuji, kisah ini adalah pelukan dari langit, bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Penyayang. Bahwa setelah malam yang panjang, fajar akan menyingsing. Dan bahwa sabar bukan kelemahan, melainkan kekuatan terdalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe.